Halo pemirsa, halo BPKS yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Idadianto selaku Ketua BPKS yang saat ini sedikit berbagi tentang pemahaman kita akan firman Allah yang terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan tema rendah hati. Dan tema ini sudah ditentukan oleh Pendeta School Ministry, Pak Pendeta Mikael. Dan sebelum kita menghayati kebenaran sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bersyukur kepadamu saat ini Tuhan perkenankan kami untuk sedikit memahami sebagian dari kebenaran sabdamu. Kiranya urapi setiap kami dengan urapan kuasa rohmu, berikan kami hikmatmu, agar supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami untuk memiliki karakter yang unggul, karakter yang baik, seperti halnya karakter Kristus. Dan saat ini kami akan belajar dari karakter Musa. Dan biarlah melalui pembelajaran kami ini, kami dapat memetik maknanya, berefleksi diri, dan menerapkan karakter-karakter yang unggul, karakter-karakter yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan PPKS secara umum, di tengah keluarga, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Halo PPKS yang terkasih, bacaan kita terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Demikian bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Dan untuk nats yang hendak kita hayati bersama terambil dari ayatnya yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pemirsa yang terkasih, ketika kita melihat dan menghayati cerita dari Musa, Miriam, dan Harun, ada sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Bahwa dalam konteks ini Musa mengambil seorang perempuan dari Kus, atau kita sebut saja perempuan Kus.
Nah, perempuan Kus ini adalah perempuan yang berkulit hitam, yang tentu garis keturunannya, sukunya atau terahnya itu berbeda dengan terahnya Harun, terahnya Musa. Demikian juga terahnya Miriam. Dari persoalan Musa mengambil Kus, ini kemudian diangkat oleh Miriam. Ya, katakanlah dalam bahasa sekarang, Miriam mengambil inisiatif mencoba untuk memprovokasi Harun supaya keduanya dapat melakukan protes terhadap Musa sebagai pemimpin utama, pemimpin besar bangsa Israel pada waktu itu. Dan ternyata benar, keduanya melakukan protes, tetapi ini diprakarsai oleh Miriam yang didasari oleh rasa iri hati karena kepemimpinan Musa yang dinilai berhasil. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat, sehingga perkawinan itu dijadikan alat untuk melakukan kritik, dan kritik itu didasari atas dasar iri hati oleh karena kepemimpinan Musa. Nah, dari konflik ini nampaknya karena Miriam yang mengambil prakarsa untuk memprovokasi Harun, maka Allah membela Musa dan Allah menjatuhkan hukuman kepada Miriam sehingga Miriam mengalami sakit kusta. Nah, dari sinilah kemudian kita menariknya melihat dari ayatnya yang ketiga. Di sana ada kesaksian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, ya, sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Itu artinya bahwa kelembutan hati Musa itu mengatasi kelembutan hatinya Miriam dan hatinya Harun. Inilah yang kemudian dilihat oleh Allah, sehingga Allah membela Musa karena kerendahan hatinya, karena kelembutan hatinya. Tetapi jangan muncul pertanyaan, loh Pak Pendeta, itu berarti Musa poligami dong, mengambil perempuan Kus? Enggak, karena Zipora istrinya Musa yang pertama itu meninggal dunia, maka Musa berhak untuk menikah lagi karena Zipora sudah meninggal. Jadi alasan poligami tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pernyataan untuk mengatakan bahwa Musa telah melanggar hukum Tuhan. Nah, pemirsa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu hal yang dapat kita petik, apakah Musa itu memiliki karakter yang sempurna toh? Apakah Musa ini tidak memiliki karakter-karakter yang lain yang boleh dalam konteks sekarang kita golongkan karakter individu atau seseorang? Itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang positif, ada yang negatif. Dari situ kemudian kita akan belajar dari Alkitab bahwa Musa, kalau kita melihat karakternya dari sudut pandang karakter yang negatif, ya, Musa itu memiliki karakter, ya, tidak mampu untuk mengendalikan amarah. Jadi amarahnya itu meledak-ledak, itu Musa, ya.
Karena amarahnya yang meledak-ledak itulah kemudian Musa melakukan pembunuhan terhadap orang Mesir karena saking marahnya. Ya, mengapa demikian? Karena ada saudara sebangsanya yang dianiaya. Dia melakukan pembelaan, tetapi pembelaan itu disertai dengan emosi yang meledak-ledak, maka mengakibatkan pembunuhan. Musa juga terkenal sebagai orang yang ragu-ragu. Ini contohnya ketika dipanggil oleh Tuhan. Dia meragukan kemampuannya. Dia merasa tidak cakap dalam berbicara dan lain-lain. Ini juga terkategori sikap yang atau karakter yang negatif atau yang kurang baik dari Musa. Kemudian Musa juga sempat putus asa dan frustasi dalam memimpin bangsa Israel. Bahkan pernah meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan membunuhnya dan mengutus orang lain saja. Ya, saking frustasinya Musa ini, sehingga meminta kepada Tuhan, bunuh aku saja dan utus orang lain. Yang berikut, Musa juga pernah tidak taat terhadap perintah Allah saat memukul batu di Meriba. Nah, ini adalah sisi karakter negatif atau kurang baik dari Musa. Tetapi perlu diingat, pemirsa yang terkasih, nggak ada manusia ini yang sempurna, ya baik, kudus, ya suci, benar, bahkan benar gitu dalam hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga sampai dengan masa tua. Nggak ada, pasti ada sisi baik, pasti ada sisi positifnya. Hanya mana yang lebih dominan? Ya. Oleh sebab itu kita belajar dari karakter yang baik dari Musa, dari karakter yang positif dari Musa. Terutama adalah kerendahan hati Musa. Ya. Musa tidak membela diri, ya, saat Miriam dan Harun menentangnya. Musa tidak membela kehormatan kepemimpinannya di hadapan Miriam dan Harun, melainkan membiarkan Allah bertindak. Di situ juga merupakan bagian dari kerendahan sikap hati, ya, yang rendah hati dari Musa. Kemudian karakter positif yang lain yang menunjukkan kerendahan hati Musa, Musa mendoakan Miriam. Ya. Musa mendoakan Miriam. Miriam yang pada saat itu menggunakan alat dari perkawinan Musa dengan perempuan Kus, lalu kemudian dikaitkan dengan kepemimpinan Musa, ya, untuk menjatuhkan, ya, Musa sebagai pemimpin Israel. Ya, Musa nggak marah, ya, Musa nggak membela diri berlebihan, Musa menyerahkan semuanya kepada Allah, bahkan Musa mendoakan Miriam supaya Allah memberikan kesembuhan bagi Miriam. Ini luar biasa. Ya. Ini juga yang kemudian mendorong kita untuk meneladani karakter dari Musa yang rendah hati. Kemudian karakter yang berikutnya terkait dengan hal-hal yang positif dari Musa. Musa itu menerima nasihat loh. Walaupun dia sebagai pemimpin tertinggi dalam kehidupan bangsa Israel, Musa rendah hati menerima nasihat, ya, praktis, ya, dari beberapa tua-tua Israel, ya. Demikian juga terkait dengan mitra, ya, memimpin bangsa Israel, dan khususnya kalau kita lihat Musa juga mau mendengar loh nasihat, masukan, ya, dari
Yitro mertuanya. Nah, ini luar biasa. Nah, dari sini kemudian kita melihat kalau dalam kitab Bilangan 12 ayatnya yang ketiga, di sana ada catatan positif dari karakter Musa, di mana Musa adalah pemimpin yang rendah hati. Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita dapat mengerti, memahami ya, tentang pertumbuhan karakter yang positif ini dalam diri Musa. Ya, kita petik karakter yang baiknya, terutama kalau kita kaitkan dengan tema kita rendah hati. Ya. Musa bertumbuh dalam kesetiaan dan kemelekatannya kepada Allah. Ya. Sekali lagi, Musa bertumbuh dalam kesetiaan dan kemelekatannya kepada Allah. Pertumbuhan dari kesetiaan dan kemelekatan inilah yang merubah seseorang untuk bertumbuh dalam karakter atau sikap yang rendah hati. Jadi kalau pemirsa ingin lebih menjadi orang yang sabar, rendah hati, ya, bisa menerima kritik, masukan, saran dan sebagainya, ya, melekatlah pada Allah dan mari kita bertumbuh dalam kesetiaan kepada Allah. Yang kedua, kunci pertumbuhan karakter positif Musa itu karena Musa bertumbuh dalam kesetiaan dan kemelekatannya kepada Allah, maka Musa dibentuk oleh Allah menjadi pemimpin yang rendah hati. Nah, kita ingat di sana pembentukan itu terjadi secara maksimal dalam diri seseorang untuk mengalami perubahan kalau ada kesetiaan dan kemelekatannya kepada Allah. Jadi Allah akan berkarya maksimal untuk mengubah kita agar supaya kita terjadi perubahan karakter yang positif, karakter yang baik, karakter yang rendah hati. Maka kita harus mau melekat, mau setia, mau dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dalam Bilangan 12 ayat 3 mencatat loh karakter Musa yang luar biasa. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini luar biasa. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalau kita hubungkan tema ini ya, dalam Halu PPKS ini dengan tema besarnya PPKS, bahwa PPKS adalah tanah kudus Tuhan, dan itu didasari ketika Musa memiliki pengalaman dijumpai oleh Tuhan di semak duri yang terbakar itu. Lalu Allah berfirman, ya, Musa, tanggalkanlah kasutmu karena tanah yang kau injak adalah tanah yang kudus. PPKS adalah tanah kudus Tuhan karena Tuhan ada di PPKS. Maka kita harus bisa meneladani Musa dari simbol yang dinyatakan kepada Musa oleh Allah. Supaya apa? Supaya Musa menanggalkan kasutnya. Dan menanggalkan kasut ini adalah menanggalkan karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan, budaya yang jelek, budaya yang negatif, karakter yang jelek, karakter yang negatif. Mengapa demikian? Ya karena kita bekerja di tanah kudus Tuhan. Karena Tuhan ada di PPKS, kita sambut Tuhan,
kita melayani Tuhan dengan cara melayani anak-anak, ya. Kita bergaul di lingkungan sekolah, baik guru, karyawan, anak-anak, dan seterusnya. Kita harus bisa menanggalkan kasut, menanggalkan karakter yang negatif, karakter yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang negatif, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dengan cara apa? Dengan melekatkan diri kepada Tuhan dan belajar setia. Setia apa? Tidak lagi memakai kasut kita di tanah kudus milik Tuhan. Tidak lagi menggunakan karakter-karakter jelek kita berada di tanah kudus Tuhan, yang pada akhirnya kemudian akan membentuk karakter kita secara utuh, ya, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bisa peduli dengan orang lain, menghargai orang lain, bahkan menjadi pribadi yang terbuka atas kritik untuk sebuah pertumbuhan dan dampak positif baik untuk diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.